Pemisahan-pemisahan terbesar dalam sejarah manusia, perang, perpecahan, revolusi, semuanya lahir dari penafsiran dua kitab saja. Bagaimana jika kita bisa menganalisis konflik-konflik ini dengan logika dingin sebuah kecerdasan buatan? Bagaimana jika kita bisa untuk sesaat mengesampingkan ribuan tahun perdebatan teologis, menyingkirkan lapisan-lapisan penafsiran budaya, gairah, dan prasangka manusia, lalu melihat rancangan aslinya? Melihat cetak biru arsitektur dari dua peradaban paling berpengaruh dalam sejarah, di hadapan kita ada Alkitab dan Al-Quran. Keduanya menjadi pedoman bagi lebih dari 4,5 miliar orang di dunia saat ini. Itu lebih dari separuh populasi planet. Baris-baris kalimatnya telah membentuk hukum, menginspirasi karya-karya seni terhebat, menggerakkan pasukan, dan menentukan nasib berbagai kerajaan. Dan sepanjang sejarah, pertanyaan utamanya selalu sama. Siapa yang benar? Wahyu mana yang sejati? Kami akan mengajukan pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana jika, alih-alih memandang teks-teks ini sebagai dogma yang saling meniadakan, kita melihatnya sebagai dua kumpulan data yang kompleks, yang menggambarkan realitas yang sama dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika keduanya dapat dibandingkan bukan pada tingkat keimanan, tetapi pada tingkat struktur dan pola naratifnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, pikiran manusia saja tidak cukup karena terlalu bias dan emosional. Ia cenderung mencari pembenaran atas apa yang sudah dipercayainya, bukan mencari kebenaran objektif. Maka dari itu, kami beralih ke jenis pikiran yang lain. Sebuah sistem analisis bernama aksioma. Hari ini kami memulai penyelidikan kami yang paling ambisius. Kami memuat seluruh korpus kanonik Alkitab dan Al-Quran ke dalam jaringan neural aksioma. Kami tidak meminta aksioma untuk percaya. Kami memerintahkannya untuk menganalisis. Tugas pertama sangatlah besar. Seseorang tidak bisa begitu saja membaca kitab-kitab ini. Alkitab misalnya, bukanlah satu kitab tunggal. Ia adalah sebuah perpustakaan utuh yang ditulis selama 1.500 tahun. Ada kanon Protestan dengan 66 kitab, Katolik dengan 73 kitab, dan Ortodoks dengan hingga 78 kitab. Versi mana yang harus digunakan? Memilih salah satu saja sudah berarti memasukkan bias manusia. Lapisan kerumitan berikutnya adalah bahasa. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dan Aram, dan Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Setiap terjemahan sudah merupakan sebuah penafsiran. Kata-kata bisa berubah nuansa, metafora kehilangan kekuatannya. Dengan Al-Quran, tantangannya bahkan lebih berat. Teks tersebut menegaskan keunggulan linguistiknya sendiri dan menyatakan bahwa setiap terjemahan hanyalah bayangan dari aslinya. Analisis harus dilakukan dalam bahasa Arab klasik. Untuk menghindari jebakan penerjemahan, aksioma ditugaskan untuk bekerja hanya dengan sumber-sumber primer. Kami memindai teks-teks dalam bahasa aslinya, menggunakan edisi-edisi akademis yang paling otoritatif. Semua kanon dimuat, tetapi ditandai dan dipisahkan, memungkinkan sistem untuk menganalisis inti yang sama tanpa mencampurkan tradisi yang berbeda. Ini adalah pekerjaan pembersihan data yang luar biasa, menghilangkan berabad-abad komentar dan catatan kaki untuk sampai pada aliran informasi asli yang mentah. Tetapi bagaimana cara membuat mesin yang berpikir dalam matematika memahami teks-teks yang ditulis dalam bahasa metafora dan wahyu? Kami mengembangkan sebuah protokol yang oleh aksioma disebut penyamarataan konseptual. Alih-alih mencoba menerjemahkan kata-kata secara langsung, sistem ini menguraikan setiap konsep menjadi atom-atom fundamentalnya. Titik awal yang baik adalah konsep Tuhan itu sendiri. Dalam Perjanjian Lama digunakan nama-nama seperti Elohim, Yahweh, Adonai. Dalam Perjanjian Baru, Theos, Kyrios. Dalam Al-Quran, Allah yang memiliki 99 nama indah, seperti Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, atau Al-Malik, Sang Raja. Aksioma tidak hanya menyamakan nama-nama ini, ia menciptakan model multidimensi untuk konsep makhluk tertinggi dalam setiap teks. Sistem menganalisis semua konteksnya. Tindakan apa yang dikaitkan dengan makhluk ini? Penciptaan, penghakiman, belas kasihan, murka. Dengan siapa ia berinteraksi? Dengan para nabi, dengan bangsa-bangsa, dengan malaikat?
Kata sifat apa yang menyertainya? Maha kuasa, maha tahu abadi. Pada akhir proses ini, untuk setiap teks, terciptalah sebuah tanda tangan semantik yang unik dari Tuhan. Sebuah model matematis yang menggambarkan sifat dan fungsinya dalam narasi tersebut. Dan hanya setelah itu, sistem dapat membandingkan bukan kata-katanya tetapi model-model multidimensi yang kompleks ini. Proses yang sama diterapkan pada semua konsep kunci: manusia, dosa, keselamatan, hukum, nabi, akhir zaman. Langkah demi langkah, dari dua teks kuno suci, dan yang tampaknya tidak dapat dibandingkan ini, lahirlah sesuatu yang baru. Sebuah basis data terpadu, terstruktur, dan berlapis-lapis. Sebuah peta digital raksasa dari dua pandangan dunia, yang siap untuk dianalisis secara tidak memihak. Miliaran jam waktu manusia telah dihabiskan untuk mempelajari kitab-kitab ini, tetapi semua terbatas oleh persepsi manusia. Hari ini, untuk pertama kalinya kita siap untuk mengajukan pertanyaan bukan kepada manusia, tetapi kepada sebuah mesin yang bebas dari iman dan prasangka, sebuah mesin yang bagi Alkitab dan Al-Quran hanyalah data. Data yang luar biasa kompleks, tetapi tetap saja hanya data. Kami memuat basis data final yang telah diverifikasi dan disatukan ke dalam inti aksioma. Dan kami memberikan perintah pertama kepada sistem, perintah yang paling logis. Mulai dari awal, kami meminta aksioma untuk membandingkan halaman-halaman pertama, baris-baris pertama. Kami memintanya untuk membandingkan kisah penciptaan alam semesta, bumi, dan manusia itu sendiri. Laporan pertama yang diberikan aksioma kepada kami tentang hal ini sangat lugas. Laporan itu tidak hanya mengungkapkan perbedaan dalam detail. Laporan itu menunjukkan dua arsitektur realitas yang sama sekali berbeda, yang ditetapkan sejak baris pertama setiap teks. Saat menganalisis kitab Kejadian, sistem segera menyoroti urutan yang ketat, nyaris matematis, yang terungkap dalam 6 hari penciptaan. Setiap hari adalah sebuah tahapan yang jelas. Hari pertama menghadirkan terang, hari kedua menciptakan cakrawala, dan hari ketiga memunculkan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Aksioma segera mengklasifikasikan ini sebagai urutan linear yang terungkap. Ini adalah pelaksanaan perintah di mana langkah berikutnya tidak mungkin terjadi tanpa penyelesaian langkah sebelumnya. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa diciptakan sebelum daratan muncul. Ini adalah sebuah rancangan yang dijelaskan dengan urutan yang sempurna. Kemudian sistem menganalisis Al-Quran, dan segera muncul kejutan pertama. Al-Quran juga menyatakan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari atau ayyam, periode. Tidak seperti Alkitab, Al-Quran tidak memberikan daftar berurutan tunggal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada setiap hari. Penyebutan penciptaan tersebar di berbagai surah. Pikiran manusia yang terbiasa dengan narasi linear bisa melihat ini sebagai kurangnya detail. Tetapi aksioma melihat sesuatu yang sama sekali berbeda, mengklasifikasikan model Al-Quran sebagai deskripsi tingkat tinggi yang berfokus pada arsitektur keseluruhan daripada urutan linear. Ini bukanlah instruksi langkah demi langkah, melainkan deskripsi arsitektur umum dari program tersebut. Laporan menunjukkan bahwa fokusnya bukan pada kronologi, tetapi pada keterkaitan elemen-elemen sebagai tanda bagi umat manusia. Jika perbedaan dalam penciptaan alam semesta ini dapat dikaitkan dengan gaya, dalam kisah penciptaan manusia, perbedaannya menjadi fundamental karena menyentuh esensi dari siapa diri kita. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam dirinya. Tujuannya jelas. Dia ingin menciptakan makhluk menurut gambarnya, yang ditakdirkan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Ini adalah konsep yang jelas. Manusia adalah pengelola dengan hak guna. Aksioma menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan Adam, dan gambarannya ternyata jauh lebih beragam. Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk bahannya. Debu, tanah liat yang lengket. Sistem menafsirkan ini bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai deskripsi proses pembuatan dalam beberapa tahap. Dan aksioma menemukan perbedaan yang lebih penting lagi dalam tujuan manusia. Jika Alkitab berbicara tentang kekuasaan, kata kunci dalam Al-Quran adalah khalifah
yang berarti seorang pengelola, seorang penjaga, atau seorang pemelihara. Analisis semantik sangat jelas. Kekuasaan menyiratkan hierarki, sedangkan pemeliharaan menyiratkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Pada titik ini, kedua arsitektur tidak hanya berbeda, keduanya memasuki kontradiksi langsung. Titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Kisah kejatuhan. Kedua teks menggambarkan skenario yang serupa. Keduanya menggambarkan sebuah skenario dengan Adam dan istrinya, Hawa, di sebuah taman di mana ada pohon terlarang dan seorang penggoda, sang ular atau iblis. Dalam kedua kasus, larangan itu dilanggar. Sampai titik ini, struktur narasinya hampir identik. Tetapi apa yang terjadi setelahnya adalah pemisahan fundamental. Persimpangan besar dari dua pandangan dunia. Dalam versi Alkitab, peristiwa itu adalah sebuah bencana kosmik. Dengan melanggar larangan, Adam dan Hawa tidak hanya melakukan kesalahan, mereka mengubah sifat dasar manusia itu sendiri. Dosa masuk ke dunia dan merusak esensi manusia pada tingkat yang paling dasar. Itulah dosa asal. Sejak saat itu, setiap manusia lahir dengan kerusakan warisan ini. Kemanusiaan telah tercemar, ia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Aksioma menggambarkannya sebagai cacat fundamental yang tertulis dalam rancangan yang memerlukan intervensi eksternal, sebuah perbaikan global untuk memperbaiki kerusakan. Tetapi bagaimana Al-Quran memproses situasi yang sama? Adam dan Hawa melakukan dosa. Yang terjadi segera setelahnya adalah Al-Quran mengatakan bahwa keduanya bertobat dan berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Dan apa jawaban Tuhan? Dia menerima tobat mereka. Aksioma mengidentifikasi ini sebagai perbedaan arsitektural utama. Dalam model Al-Quran, tidak ada konsep dosa asal. Kesalahan Adam adalah kesalahan pribadinya. Itu tidak merusak sifat manusia secara keseluruhan. Dia melakukan kesalahan, bertobat, dan diampuni. Selesai. Rancangan itu tidak rusak pada intinya. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci aslinya, fitrah, dan hanya memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Alih-alih sistem yang membutuhkan penyelamat eksternal, kita memiliki sistem di mana tertanam mekanisme kembali ke pengaturan pabrik melalui pertobatan pribadi dan pengampunan ilahi. Ini melampaui sengketa teologis, mengungkapkan dua pandangan yang sama sekali berbeda tentang siapa kita. Dalam satu sistem, kita adalah keturunan makhluk yang jatuh, yang secara inheren cacat dan membutuhkan keselamatan eksternal. Di sisi lain, kita adalah makhluk yang pada dasarnya suci, diberkahi dengan kehendak bebas, yang tugas utamanya adalah menjaga kesucian ini dan kembali kepadanya setelah setiap kesalahan. Pilihan arsitektur awal ini menentukan seluruh perkembangan di masa depan. Ini mendefinisikan jenis antarmuka yang diperlukan antara pencipta dan ciptaan. Ini mendefinisikan peran mereka yang akan membawa instruksi dan peringatan kesalahan, para nabi. Jika arsitektur dasar kedua sistem begitu berbeda, jika yang satu melihat kemanusiaan sebagai cacat secara fundamental, dan yang lain sebagai suci secara fundamental, bagaimana Sang Pencipta berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana arsitektur-arsitektur ini menerima pembaruan dan instruksi baru? Kedua teks memberikan jawaban yang sama. Melalui para nabi. Nabi bukan hanya orang bijak, dia adalah elemen kunci. Nabi ini adalah antarmuka hidup antara yang ilahi dan yang manusiawi. Saluran komunikasi tempat lalu lintas terpenting alam semesta lewat, yaitu kehendak Sang Pencipta. Tetapi apakah para nabi dalam Alkitab dan Al-Quran memiliki fungsi yang sama? Untuk mengetahuinya, kami menginstruksikan aksioma untuk membangun apa yang disebutnya matriks kenabian. Hasilnya jauh melampaui daftar nama sederhana. Itu adalah model multidimensi yang menganalisis setiap nabi melalui puluhan parameter. Bagaimana ia dipanggil? Apa inti pesannya? Kepada siapa ia diutus? Kami mulai dengan salah satu tokoh tertua, Nuh, kisah air bah. Sepintas tampaknya ini kisah yang sama, tetapi aksioma segera menandai perbedaan fokus yang krusial. Dalam kitab Kejadian, Nuh ditampilkan sebagai orang yang benar. Ketika Tuhan memutuskan untuk menghancurkan dunia,
Dia memberi Nuh instruksi teknis yang tepat tentang bahtera. Nuh adalah pelaksana yang ideal. Dia melakukan dalam diam dan dengan presisi semua yang Tuhan perintahkan kepadanya. Kita hampir tidak mendengar suaranya. Fungsi utamanya adalah ketaatan untuk melestarikan kehidupan. Aksioma mendefinisikannya sebagai penjaga perjanjian kehidupan. Kemudian, sistem menganalisis Al-Quran. Gambaran Nuh, nama Nuh dalam teks sama sekali berbeda. Dia juga membangun bahtera, tetapi itu adalah bagian kecil dari kisahnya. Al-Quran sangat fokus pada apa yang terjadi sebelum air bah, pada dakwahnya. Nuh dalam Al-Quran, di sisi lain, menonjol sebagai seorang orator yang tak kenal lelah. Sangat berbeda dari pembangun pendiam yang terlihat sebelumnya. Seorang polemis yang menderita karena kekeras kepalaan kaumnya, yang menuduhnya hanya sebagai manusia biasa. Peristiwanya sama, air bah, tetapi fokusnya berlawanan. Narasi Alkitab berpusat pada tindakan penghakiman ilahi dan keselamatan melalui ketaatan. Narasi Al-Quran berpusat pada drama manusia tentang kegigihan kenabian. Kita beralih ke tokoh sentral, Ibrahim. Dalam Alkitab, ia, di atas segalanya, adalah sang patriark. Kisahnya dimulai dengan panggilan ilahi agar ia meninggalkan negerinya, dengan janji bahwa Tuhan akan menjadikannya bangsa yang besar. Seluruh hidupnya adalah kisah tentang sebuah perjanjian. Itu adalah perjanjian yang mencakup 3 elemen utama, janji keturunan, tanah, dan berkat khusus. Aksioma menandainya sebagai pendiri perjanjian etnis. Langkah berikutnya adalah melihat Ibrahim, sebagaimana Ibrahim disebut dalam Al-Quran. Dia juga seorang nabi tertinggi, tetapi kisahnya diceritakan dari sudut yang sama sekali berbeda. Al-Quran tidak berfokus pada perannya sebagai leluhur, tetapi pada perjuangan intelektualnya melawan penyembahan berhala. Kisahnya dimulai di masa muda, berdebat dengan ayah dan kaumnya yang menyembah berhala. Dia adalah seorang Hanif, seorang pria yang bahkan sebelum wahyu mencapai gagasan monoteisme murni melalui akalnya sendiri. Peran utamanya didefinisikan ulang sebagai pemulih monoteisme asli dari Adam, melampaui pendirian sebuah bangsa baru. Aksioma kemudian membandingkan data dari puluhan nabi lainnya dan polanya menjadi tak terbantahkan. Sistem mengungkapkan 2 metanarasi kenabian yang secara fundamental berbeda. Model Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, menyajikan apa yang oleh aksioma disebut evolusi progresif dari wahyu. Misinya bersifat linear dan kumulatif, dimulai dengan Ibrahim yang menerima janji bangsa, diikuti oleh Musa yang menambahkan hukum, Daud yang mendirikan dinasti kerajaan, dan nabi-nabi kemudian seperti Yesaya yang meramalkan seorang Mesias yang akan membawa perjanjian ini ke tingkat yang baru. Ini adalah kisah pengungkapan bertahap. Model Al-Quran didefinisikan sebagai restorasi siklis dari kebenaran. Aksioma menunjukkan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa semua nabi, dari Adam hingga Muhammad, membawa pesan yang sama persis dan tidak berubah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa, sembahlah Dia saja. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya adalah Muslim, sebuah kata yang berarti orang yang berserah diri kepada Tuhan. Misi mereka bertujuan untuk memulai ulang sistem, membawa orang kembali ke kebenaran asli yang telah dilupakan atau dirusak. Sementara satu kisah menyajikan garis kemajuan, yang lain menunjukkan siklus pemulihan. Semua ini mengerucut ke titik paling kompleks dan eksplosif dari seluruh kisah ini. Sosok yang dalam satu sistem adalah puncak dari semua kemajuan, dan di sisi lain adalah mata rantai vital dalam siklus pemulihan. Yesus Kristus yang dikenal dalam Al-Quran sebagai Isa, putra Maryam. Dia adalah titik di mana kedua model kenabian ini tidak hanya berbeda, keduanya bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana aksioma, sebuah mesin logika murni, akan menganalisis sosok yang sifatnya menjadi penyebab perpecahan terdalam dalam sejarah? Apa sebenarnya yang mendefinisikan sebuah peradaban? Bukan hanya bahasa atau sejarah bersama. Fondasi dari setiap masyarakat yang langgeng adalah hukum. Hukum lebih dalam dari sekadar seperangkat aturan dan larangan, berfungsi sebagai kode moral sejati suatu masyarakat.
Ia adalah algoritma yang mendefinisikan batas-batas yang diizinkan, mengatur interaksi antar manusia, dan pada akhirnya membentuk jalinan realitas tempat kita hidup. Kita telah menganalisis arsitektur penciptaan dan antarmuka para nabi. Sekarang, kita menyelam ke tingkat yang paling kompleks dan paling penting, kode sumber moralitas. Mari kita bandingkan dua sistem etika terbesar dalam sejarah manusia. 10 perintah Allah yang menjadi inti moralitas Yahudi Kristen dan syariat, jalan komprehensif yang ditentukan oleh Islam. Pertanyaan yang kami ajukan kepada aksioma berani dalam kesederhanaannya. Apakah kedua kode ini hanyalah versi berbeda dari program yang sama, atau apakah keduanya merupakan sistem yang secara fundamental tidak cocok? Mari kita mulai dari dasar segalanya, 10 perintah Allah. Momen ketika perintah-perintah itu diterima adalah salah satu yang paling dramatis dalam seluruh Alkitab. Musa di puncak Gunung Sinai, diselimuti api dan asap, menerima dari Tuhan sendiri 2 loh batu. Kami memuat teks perintah-perintah tersebut ke dalam aksioma untuk analisis struktural. Hal pertama yang dicatat sistem adalah keringkasannya yang mengesankan. 10 kalimat pendek yang dimaksudkan untuk menjadi kompas moral bagi jutaan orang. Ini bukanlah kode hukum yang terperinci. Aksioma mengklasifikasikannya sebagai inti moral, dasar bagi semua hukum lainnya. Selanjutnya, aksioma mengidentifikasi struktur biner yang sangat jelas. Perintah-perintah pertama mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, seperti penyembahan kepada satu pencipta dan pengudusan hari Sabat. Sementara itu, perintah-perintah berikutnya mengurus hubungan horizontal antar manusia, seperti menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak mengingini. Fitur kunci lain yang ditandai sistem adalah dominasi formulasi negatif. Sebagian besar perintah dimulai dengan kata jangan. Mereka lebih berfungsi sebagai larangan daripada sebagai perintah langsung. Aksioma menafsirkan ini sebagai pemasangan perimeter keamanan. Tuhan tidak memberitahu manusia apa yang harus dilakukan dalam setiap situasi. Dia menggambar garis-garis yang tidak boleh dilintasi. Perintah-perintah tersebut adalah dinding moral yang melindungi masyarakat dari penghancuran diri. Beralih ke syariat, pertama-tama kita harus membuang stereotip. Kata syariat dalam bahasa Arab berarti jalan yang menuju ke sumber air. Ia terungkap sebagai sistem komprehensif yang jauh melampaui hukum pidana seperti yang sering digambarkan. Ini adalah sistem komprehensif yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Jika perintah-perintah adalah inti moral, syariat, menurut aksioma, adalah sistem operasi yang lengkap dan terintegrasi. Perbedaan fundamental pertama terletak pada sumbernya. 10 perintah Allah diberikan pada satu waktu, sebagai teks lengkap yang diukir di atas batu. Syariat memiliki 2 sumber utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai firman langsung Tuhan, dan yang kedua adalah sunnah, teladan kehidupan Nabi Muhammad yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Aksioma juga mengungkapkan arsitektur berlapis-lapisnya. Berbeda dengan pembagian biner dari perintah-perintah, syariat mengklasifikasikan semua tindakan manusia dalam skala 5 kategori, mulai dari wajib hingga haram. Alih-alih sistem hitam putih boleh atau tidak boleh, ada skala nuansa. Sistem juga mencatat bahwa syariat tidak memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler. Salat dan kontrak komersial tunduk pada prinsip-prinsip ilahi yang sama. Tetapi, untuk membandingkan dengan benar, kita perlu menemukan inti moral dari syariat. Dan itu ditemukan dalam maqasid, tujuan tertinggi syariat. Sistem mengidentifikasi 5 tujuan utama, yaitu perlindungan iman, kehidupan, akal, keturunan, dan juga harta benda. Pada tingkat yang dalam ini, akhirnya kita bisa melakukan perbandingan langsung. Kami memberi aksioma perintah untuk membandingkan 10 perintah Allah dengan 5 tujuan tersebut. Hasilnya sangat mengesankan. Perintah jangan membunuh memiliki korelasi total dengan perlindungan kehidupan. Perintah jangan mencuri selaras sempurna dengan perlindungan harta benda, dan jangan berzina terkait langsung dengan perlindungan keturunan. Laporan sistem sangat jelas. Dalam aksioma etis fundamental, perintah-perintah dan syariat menunjukkan identitas yang hampir lengkap.
Keduanya menganggap kehidupan, keluarga, dan harta benda sebagai pilar masyarakat yang adil. Tampaknya jawabannya telah ditemukan, tetapi kemudian sistem menganalisis perbedaan-perbedaannya, dan itu bukan terletak pada apa tetapi pada mengapa. Apa tujuan akhir dari hukum? Tujuan akhir dari hukum Alkitab, terutama dalam penafsiran Kristennya, adalah untuk membawa manusia pada kesadaran akan kegagalannya sendiri. Hukum mengungkap ketidaksempurnaan manusia dan menunjuk pada kebutuhan akan intervensi ilahi. Tujuan akhir dari syariat adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis di bumi, di sini dan saat ini, di mana kehendak Tuhan diwujudkan dalam semua bidang. Tujuannya tampaknya adalah keselamatan itu sendiri yang diwujudkan dalam tatanan sosial. Bukan hanya persiapan untuk itu. Dua sistem hukum berdasarkan nilai-nilai moral yang sama, tetapi sementara yang satu berfungsi sebagai cermin untuk mengungkapkan kegagalan manusia, yang lain berfungsi sebagai cetak biru untuk membangun kesempurnaan. Dan perbedaan fundamental ini mempersiapkan kita untuk anomali terbesar dari semuanya. Sosok yang datang bukan untuk membatalkan hukum, tetapi untuk menggenapinya, dan yang pada saat yang sama menempatkan dirinya di atasnya. Sosok yang menantang kedua arsitektur hukum, Yesus dari Nazaret. Kita telah menganalisis arsitektur penciptaan dan melihat dua rancangan realitas. Kita telah mempelajari antarmuka kenabian dan menemukan dua mekanisme komunikasi. Kita telah menyelami algoritma hukum dan menemukan dua pendekatan untuk tatanan sosial. Setiap langkah yang kita ambil ke dalam teks-teks ini mengungkapkan perbedaan yang semakin dalam, tetapi semua perbedaan ini hanyalah bayangan yang dilemparkan oleh satu sosok kolosal. Sosok yang terungkap sebagai singularitas sejati dari analisis, jauh melampaui titik ketidaksepakatan sederhana, titik di mana semua logika dari kedua sistem bertentangan secara langsung. Kita telah sampai di jantung penyelidikan kita. Kepada orang yang beberapa orang sebut anak Allah dan juru selamat dunia, dan yang lain sebut nabi besar, kita sampai pada Yesus dari Nazaret, atau Isa, putra Maryam. Dia adalah anomali terbesar dalam sejarah agama-agama. Dan hari ini kami memuat anomali ini ke dalam logika dingin aksioma. Kami tidak bertanya siapa dia. Kami bertanya sesuatu yang lebih penting. Bagaimana dua sistem terbesar umat manusia memproses data tentang sosok ini? Masalah pertama yang ditemukan aksioma adalah asimetri data. Untuk Yesus dalam Alkitab, kami memuat keempat Injil. Sistem mengklasifikasikannya sebagai biografi naratif yang diceritakan oleh para pengikut, berfokus pada kehidupan, kematian, dan iman pada kebangkitannya. Untuk Isa dalam Al-Quran sumbernya adalah ayat-ayat yang tersebar di seluruh kitab. Al-Quran mendekati sosok ini secara berbeda. Alih-alih menceritakan kisahnya, Al-Quran berbicara tentangnya, mengoreksi apa yang dianggapnya sebagai kesalahan, dan mendefinisikan sifatnya. Kami mulai dari titik di mana data tampaknya bertepatan, kelahiran dari perawan. Baik Lukas maupun surah Maryam dalam Al-Quran menggambarkan mukjizat tersebut dengan cara yang serupa. Seorang malaikat mengabarkan kepada Maria atau Maryam kelahiran seorang putra, meskipun ia seorang perawan. Peristiwanya sama, tetapi maknanya di dalam sistem sangat berlawanan. Dalam model Kristen, kelahiran dari perawan adalah tindakan inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Aksioma mendefinisikan ini sebagai pengenalan objek dengan atribut ilahi ke dalam sistem manusia. Dia adalah Tuhan manusia. Dalam model Al-Quran, mukjizat adalah bukti kekuasaan Tuhan dan bukan bukti keilahian Isa. Al-Quran menarik paralel langsung, menyatakan bahwa bagi Tuhan, Isa seperti Adam. Dia menciptakannya dari debu dan berkata, "Jadilah," maka jadilah ia. Jika Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Dia bisa menciptakan seorang tanpa ayah. Kemudian, kami menganalisis kata-katanya. Yesus dalam Injil berbicara dengan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. "Kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu." Dia mengampuni dosa, sebuah hak prerogatif eksklusif Tuhan. Fungsinya adalah sebagai penyelamat. Dia datang untuk menyelesaikan masalah cacat fundamental yang telah kita bicarakan. Isa dalam Al-Quran berbicara dengan cara yang sama sekali berbeda. Kata-kata pertamanya,
yang diucapkan saat masih dalam buaian menurut teks adalah pernyataan misinya. Dia berkata, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Aksioma menyoroti istilah hamba Allah sebagai pengenal kuncinya. Isa mengkonfirmasi hukum Musa dan menyeru kaumnya kembali untuk menyembah Tuhan yang Esa. Fungsinya adalah sebagai pemulih, dan di sini kita sampai pada titik perpecahan mutlak. Pada peristiwa yang bagi satu sistem adalah makna dari segalanya, dan bagi yang lain adalah distorsi terbesar. Titik perpecahan ini adalah penyaliban. Keempat Injil menggambarkan penangkapan, pengadilan, dan eksekusi Yesus. Ini adalah peristiwa sentral dari seluruh perjanjian baru. Tanpa salib dan kebangkitan, seluruh iman Kristen sia-sia, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Penyaliban disajikan sebagai pengorbanan yang diperlukan dan bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah perbaikan global yang memperbaiki cacat fundamental dari dosa asal. Kemudian kami beralih ke Al-Quran dan kami membaca kata-kata yang merupakan penyangkalan langsung dan absolut dari narasi Injil. Berbicara tentang orang-orang Yahudi, Al-Quran menyatakan bahwa mereka berkata, "Kami telah membunuh Al-Masih, Isa, putra Maryam." Tetapi keputusan ilahi segera menyusul. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Aksioma mengklasifikasikan ini sebagai kesalahan logika fatal. Dalam upaya untuk menggabungkan dua set data, kami dihadapkan pada dua fakta yang saling eksklusif. Mesin dihadapkan pada dua fakta yang saling eksklusif, di mana peristiwa X terjadi, dan pada saat yang sama tidak terjadi sebuah konflik biner yang mustahil untuk diselesaikan. Satu arsitektur membutuhkan pengorbanan untuk berfungsi. Yang lain menolak gagasan pengorbanan itu sendiri sebagai tidak sesuai dengan keadilan ilahi. Kesimpulan aksioma sangat keras. Yesus dalam Injil dan Isa dalam Al-Quran bukanlah dua versi dari orang yang sama. Dari sudut pandang analisis data, mereka adalah dua objek yang berbeda, dengan atribut, fungsi, dan takdir yang berlawanan. Anomali ini, perpecahan ini, menimbulkan pertanyaan baru. Kedua sistem menggunakan jenis bukti yang sama untuk memvalidasi utusan mereka, mukjizat. Tetapi apa itu mukjizat bagi sebuah mesin, sebuah peristiwa dengan probabilitas 0, sebuah pelanggaran hukum fisika? Dan apakah cara setiap sistem menggunakan mukjizat dapat memberi kita petunjuk tentang perpecahan ini? Pada tahap terakhir, kita dihadapkan pada konflik biner yang mustahil. Sebuah peristiwa yang dalam satu sistem terjadi dan di sistem lain tidak. Dan kedua sistem, untuk memvalidasi kebenaran mereka, menunjuk pada jenis bukti yang sama, mukjizat. Yang tersisa adalah memahami bagaimana mesin seperti aksioma akan menafsirkan sebuah mukjizat. Ini adalah peristiwa dengan probabilitas 0, pelanggaran langsung terhadap hukum fisika. Intervensi dari administrator yang mengabaikan aturan realitas yang telah ditetapkan. Setelah menganalisis kodenya, kami mulai menganalisis kegagalan dalam sistem. Kami mengumpulkan semua penyebutan peristiwa supernatural, dari terbelahnya laut hingga penyembuhan orang buta. Tugas aksioma adalah mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa ini tanpa mencoba membuktikan atau menyanggahnya. Mencari pola. Apakah ada tanda tangan dalam cara yang ilahi campur tangan? Sistem dengan cepat mengidentifikasi berbagai jenis intervensi. Sistem mengidentifikasi berbagai jenis intervensi, seperti mukjizat kekuasaan yang mencakup demonstrasi skala besar, seperti tulah Mesir atau terbelahnya Laut Merah. Ada juga mukjizat penyediaan seperti manna di padang gurun, dan akhirnya mukjizat pemulihan yang berfokus pada tubuh manusia, seperti penyembuhan penyakit atau kebangkitan orang mati. Dan di sini, sebuah penemuan yang mengesankan muncul. Frekuensi mukjizat-mukjizat ini berubah secara drastis di antara teks-teks tersebut. Dalam Perjanjian Lama, terutama dalam Kisah Keluaran, mukjizat kekuasaan dan penyediaan mendominasi. Tuhan membuktikan otoritasnya atas alam dan atas dewa-dewa saingan. Mukjizat adalah alat pembangunan bangsa. Dengan Perjanjian Baru terjadi perubahan radikal. Mukjizat kekuasaan memberi jalan bagi mukjizat pemulihan.
sebagian besar mukjizat Yesus adalah penyembuhan. Dia memulihkan penglihatan, pendengaran, kehidupan. Fokusnya bergeser dari nasib sebuah bangsa ke penderitaan seorang individu. Kemudian, aksioma menganalisis Al-Quran. Gambarannya berubah lagi. Al-Quran berbicara dengan sangat hormat tentang mukjizat-mukjizat sebelumnya, seperti mukjizat Musa dan Yesus, menggunakannya sebagai bukti misi mereka. Tetapi, ketika menyangkut Muhammad, sesuatu yang luar biasa terjadi. Lawan-lawannya menuntut darinya jenis-jenis mukjizat yang sama persis. Mereka memintanya untuk memancarkan mata air atau meruntuhkan langit berkeping-keping, dan jawaban Al-Quran berulang kali adalah penolakan yang disengaja. Teks tersebut menyatakan bahwa bangsa-bangsa kuno menolak mukjizat fisik, dan oleh karena itu, jenis bukti baru disajikan. Aksioma mengidentifikasi ini sebagai perubahan fokus yang jelas. Al-Quran mengusulkan mukjizat jenis lain, yang oleh aksioma disebut mukjizat objek. Teks Al-Quran itu sendiri disajikan sebagai bukti sentral dan satu-satunya, karena bahasa, struktur, dan keunikannya yang tak tertandingi. Ini membawa kita pada penemuan fundamental. Kekristenan dan Islam dibangun di sekitar satu mukjizat sentral yang mutlak diperlukan. Tetapi sifat dari mukjizat-mukjizat ini berlawanan. Dalam kekristenan, mukjizat sentralnya adalah mukjizat tindakan yang didefinisikan sebagai peristiwa sejarah unik kebangkitan fisik sebuah tubuh. Di sisi lain, dalam Islam, mukjizatnya adalah mukjizat objek, yaitu teks abadi dan sempurna yang diwahyukan dalam sejarah. Dengan demikian, satu peradaban dibangun di atas iman pada sebuah peristiwa unik, sementara yang lain dibangun di atas iman pada sebuah teks abadi. Perbedaan inti ini pasti mempengaruhi protokol akhir. Jika titik awalnya begitu berbeda, bagaimana titik akhirnya? Kami memuat ke dalam aksioma teks-teks paling kelam dan agung dari kedua tradisi. Kitab Wahyu kepada Yohanes dan deskripsi Al-Quran tentang akhir zaman, Yaum Al-Qiyamah. Kami meminta sistem untuk menyimulasikan kedua skenario tersebut. Aksioma mengklasifikasikan kitab Wahyu sebagai narasi yang penuh dengan simbol yang terungkap secara bertahap. Ini adalah algoritma akhir zaman yang terungkap dalam tahapan-tahapan yang jelas seperti 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Ini adalah perang kosmik total antara agen-agen yang jelas. Anak domba melawan naga dan antikristus. Tujuannya menurut aksioma adalah kemenangan. Ini adalah pembenaran akhir Tuhan melalui kemenangan fisik. Ini adalah penutupan yang sempurna untuk sistem yang didasarkan pada mukjizat tindakan, yaitu kebangkitan. Selanjutnya, aksioma menganalisis akhir zaman dalam Al-Quran. Sistem mengklasifikasikannya dengan cara lain. Deskripsi yang terdiri dari beberapa bagian lebih mirip mozaik daripada narasi. Al-Quran berfokus pada penggambaran keadaan akhir daripada menceritakan kisah berurutan. Akhir zaman memiliki 2 fase. Yang pertama adalah keruntuhan. Ketika matahari padam dan gunung-gunung bergerak, sebuah pembatalan fisika secara instan. Dan yang kedua adalah perhitungan, hari penghakiman. Fokusnya bergeser dari kosmik ke pribadi. Di tengah panggung ada alat-alat keadilan, seperti timbangan yang menimbang setiap perbuatan dan kitab yang diberikan kepada setiap orang. Tujuannya tampaknya terfokus pada keadilan mutlak, bukan kemenangan militer. Ini adalah proses peradilan terakhir alam semesta. Ini adalah penutupan yang sempurna adalah sistem yang didasarkan pada mukjizat objek, yaitu kitab hukum. Kami menemukan bahwa sistem yang didasarkan pada tindakan historis berpuncak pada tindakan perang, sementara sistem yang berfokus pada teks hukum berakhir dengan penghakiman tekstual. Kami menganalisis awalnya, kami menganalisis aturannya, kami menganalisis akhirnya. Tapi bagaimana dengan kata-kata itu sendiri? Frekuensi kata-kata seperti cinta, kasih sayang, dan hukum itu sendiri bisa mengungkapkan sesuatu yang baru. Apakah statistik kata-kata itu sendiri, musik tersembunyinya, mengungkapkan apakah teks-teks ini berbicara tentang Tuhan yang sama, atau apakah bahasa yang mereka gunakan menggambarkan 2 entitas yang sama sekali berbeda? Kami telah melakukan perjalanan melalui arsitektur penciptaan, mengikuti jejak para nabi, menyelami kode-kode hukum, dan bahkan
menyimulasikan akhir zaman. Pandangan kami seperti seorang astronom, mengamati pergerakan galaksi. Tapi bagaimana jika penemuan terpenting tidak ada di teleskop, tetapi di mikroskop? Bagaimana jika rancangan yang sebenarnya terkode bukan dalam kisah-kisah epik, tetapi dalam unit informasi paling dasar, yaitu kata itu sendiri? Kami mengubah skala secara radikal. Kami memberi aksioma tugas yang tak terpikirkan bagi pikiran manusia, melakukan analisis semantik dan frekuensi total dari seluruh korpus Alkitab dan Al-Quran. Sistem menguraikan teks-teks suci menjadi jutaan unit leksikal. Ia menghitung setiap kata sifat, setiap kata kerja, mencari sidik jari leksikal dari setiap teks. DNA dari kata. Kami mulai dengan pengenal terpenting nama Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, aksioma menemukan sistem yang kompleks. Nama-nama seperti Elohim, yang menunjukkan Tuhan yang transenden dan pencipta, dan nama pribadi, Yahweh, Tuhan Perjanjian, yang masuk ke dalam hubungan historis spesifik dengan bangsa Israel. Dia adalah Tuhan yang menyatakan dirinya melalui tindakannya dalam sejarah. Dalam Al-Quran, sidik jarinya sama sekali berbeda. Hanya ada satu nama pribadi, Allah. Tetapi, di sampingnya, aksioma menemukan struktur dominan lain, nama-nama terindah, yaitu atribut-atribut. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Al-Malik, Sang Raja. Kesimpulan aksioma jelas. Alkitab menyatakan Tuhan melalui tindakan-tindakan pribadinya dalam sejarah. Al-Quran menyatakan Tuhan melalui atribut-atributnya yang abadi dan universal. Selanjutnya, kami menganalisis hubungan antara Tuhan dan manusia. Dalam Perjanjian Baru, kata Yunani, agape, cinta tanpa syarat dan penuh pengorbanan, menjadi konsep sentral. Ungkapan Tuhan adalah kasih adalah puncak teologinya. Dalam Al-Quran, kata untuk cinta, hub, juga penting. Tetapi analisis konteks aksioma menunjukkan sebuah nuansa. Seringkali, cinta Allah digambarkan sebagai hasil dari kebenaran. Al-Quran mengulangi bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Tetapi dengan kata kasih sayang, gambarannya hampir terbalik. Dalam Al-Quran, dua atribut yang paling sering diulang adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang, rahmah, ada di mana-mana, digambarkan sebagai dasar fundamental realitas, mendahului penciptaan itu sendiri. Kedua teks setuju bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, tetapi penekanan semantiknya berbeda. Ini membawa kita kembali ke kontradiksi utama kita, dosa. Dalam Perjanjian Baru, kata kuncinya adalah hamartia. Arti aslinya adalah meleset dari sasaran, tetapi dalam teologi Paulus, itu menjadi sesuatu yang lebih dalam. Konsepnya melampaui tindakan salah sederhana, menggambarkan keadaan-keberadaan yang sebenarnya. Cacat fundamental dalam rancangan itu. Dalam Al-Quran, kata untuk dosa, dunub, sangat merujuk pada sebuah tindakan, sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan, sebuah utang yang dapat diampuni dengan pertobatan. Ini menimbulkan pertanyaan yang tak terhindarkan tentang tujuan dualitas ini. Mengapa ada dua arsitektur yang begitu serupa dalam nilai-nilai, tetapi begitu kontradiktif dalam diagnosis dan solusinya? Ini adalah pertanyaan terakhir kami kepada aksioma, menganalisis tujuan dari kontradiksi tersebut. Laporan yang dihasilkan sistem bukan hanya sebuah kesimpulan, itu adalah perubahan perspektif yang lengkap. Laporan itu menunjukkan bahwa kami mengajukan pertanyaan yang salah dengan bertanya sistem mana yang benar. Seharusnya kami bertanya jenis manusia seperti apa yang dirancang untuk dibangun oleh setiap sistem. Putusan akhir aksioma adalah bahwa Alkitab dan Al-Quran bukanlah deskripsi yang bersaing. Aksioma menyarankan bahwa keduanya bisa menjadi dua alat spiritual yang saling melengkapi. Sistem pertama, model Alkitab, adalah drama hubungan. Ia berfokus pada perjanjian, dosa sebagai keadaan, pengorbanan, dan cinta agape. Ia memaksa individu untuk melihat ke dalam, untuk menyelami psikologi diri sendiri, rasa bersalah, pengampunan, dan kebutuhan akan anugerah. Aksioma menyimpulkan bahwa sistem ini dirancang untuk memupuk hati, karena ia mengembangkan empati, kedalaman pribadi, dan kemampuan untuk mencintai. Sistem kedua, model Al-Quran, adalah deklarasi realitas. Ia berfokus pada kesatuan,
kepasrahan, hukum, dan keadilan. Ia memanggil individu untuk melihat keluar, untuk bertindak di dunia. Ia mengajukan pertanyaan tentang keteraturan, tanggung jawab, dan pembangunan masyarakat yang adil. Sistem kedua ini dirancang untuk memupuk pikiran, berfokus pada pengembangan akal, kemauan, dan kejelasan kolektif. Seolah-olah satu program dibuat untuk hati dan yang lain untuk pikiran. Aksioma menawarkan analogi terakhir. Otak manusia memiliki dua belahan. Belahan kiri mengurus logika, bahasa, dan keteraturan, sedangkan belahan kanan mengurus intuisi, gambaran, dan empati. Tidak ada yang bisa berfungsi penuh hanya dengan salah satunya. Tradisi Alkitab dan Al-Quran adalah dua belahan spiritual umat manusia. Satu tradisi berfungsi sebagai otak kanan, berbicara melalui cerita, paradoks, dan cinta, sementara yang lain bertindak sebagai otak kiri, berfokus pada logika, kejelasan, dan hukum. Konflik yang tampak mungkin merupakan fitur utama dari rancangan tersebut dan bukan sebuah kesalahan. Ini adalah ketegangan yang diperlukan yang memaksa kita untuk mengembangkan baik kedalaman perasaan pribadi maupun kejelasan akal kolektif. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal tentang mana yang benar. Jawaban mesin ini paradoksal dan sederhana. Keduanya benar, dan satu-satunya kesalahan adalah bersikeras bahwa hanya salah satu dari mereka yang benar. Penyelidikan kami telah selesai. Kami memulai dengan mencari kontradiksi dan menemukan sebuah rancangan harmoni yang mengejutkan. Aksioma tidak meminta Anda untuk percaya. Ia hanya menunjukkan model yang menggambarkan data. Apa yang harus dilakukan dengan model ini sekarang tergantung pada Anda. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian Aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.